Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video saya kali ini kita akan membahas operasi string. Jadi operasi string ini terbagi dua, yaitu manipulasi string dan konversi string. Jadi sebelum lanjut, kita harus tahu apa itu string. String merupakan bentuk data yang biasa dipakai dalam pemrograman guna menampung dan memanipulasi data teks. Jadi simpelnya yang cukup kalian ingat, string itu adalah data teks atau string merupakan data teks. Jadi kita langsung aja ke manipulasi stringnya dulu ya. Jadi kita langsung ke manipulasi string strcat. Nah oke, langsung aja kita bikin programnya. Yang pertama kita bikin library-nya dulu, include string. Jadi string ini untuk membaca cout dan sin nanti. Jadi kalau misalkan ini tidak kita masukkan, jadi cout dan sinnya nanti tidak akan terbaca. Nah kita masukkan lagi include string .h. Kenapa kita pakai string .h? Karena kita menggunakan operasi string ya. Jadi kita pakai include string .h. Kita masukkan lagi program using namespace std. Gunanya using namespace std ini untuk apa? Jadi nanti saat kita membuat program cout, kita tidak perlu mengetik std.2.2 lagi. Nah jadi langsung ke cout aja, jadi tidak membuang banyak tenaga dan waktu. Oke, main terus buka kurung awal, sini kita masukkan cout-nya, fungsi strcat. Nah oke, ada yang ketinggalan titik koma. Oke, kita bikin lagi cout-nya. Nah di sini kita memasukkan nama ya, program nama. Masukkan nama. Nah di sini saya menggunakan gets karena nanti di sini biar antara nama saya dan gelar saya itu tidak gabung ya, ada jarak gitu, tapi tetap menggabung nanti walaupun ada jarak, biar rapi. Oke, sebelum lanjut saya akan jelaskan manipulasi string strcat itu apa. Jadi manipulasi string strcat itu berfungsi untuk menggabung string. Jadi nanti saya menginputkan dua kata. Nah nanti itu di hasilnya itu dua kata itu akan gabung itu, tapi dengan jarak, yaitu dengan menggunakan gets ini. Nah oke, nanti gimana hasilnya kita lanjut lagi ya. Gets nama
kita bikin cout-nya lagi. Ini cout-nya untuk inputan yang kedua, itu saya menggunakan gelar ya. Copy paste saya. Oke, sini masukkan gelar dan getnya itu saya ubah gelar. Oke, sini str cat. Oke, str cat nama dan gelar, titik koma. Oke, kita masukkan cout-nya. Cout nanti ini di hasil. Nah, sebagai hasilnya cout hasil. M ini nantinya berfungsi sebagai spasi. Oke, di sini nama. Oke, titik koma. Oke, kita coba run. Oh, ada salah. Masukkan nama. Oh ya, lupa saya. Nah, aduh, kurang teliti. Jadi sini char. Aduh, lupa nama. Lupa dideklarasikan ternyata. 10. Sebenarnya nggak mesti 10 ya. Cuman ini terserah kalian aja mau berapa. Cuman saya maunya ya 10. Nama, oke, sini gelar 10 juga. Nah, oke. Masih salah. Tunggu bentar. Car nama. Salahnya gimana ya? Str cat. Benar sih. Oh, astaga. Lupa saya naruhnya lagi, astaga. Aduh, lupa. Nah, oke, ini udah bisa ya. Fungsi str cat. Ini kita masukkan nama. Nah, ini gelarnya. Masukkan gelar kita. Oke, ini udah ya, nama terus gelar. Ini kita enter. Tada, hasilnya Hakim M.Com. Kok spasi ya. Nah, kita masukkan lagi nama. Hakim M.Com.
masih tidak berspasi. Oke, jadi kita lanjut ke strcmp. Oke, jadi di strcmp ini saya copy paste aja, cuman di sini sama aja sih, cuman saya nambahin di char itu saya ganti nama 1, nama 2, karena di strcmp ini berfungsi sebagai membandingkan string. Jadi kita memasukkan satu data, terus data kedua, nanti itu di saat dijalankan program akan membandingkan apakah data yang dimasukkan yang pertama dan kedua itu sama. Nah, jadi seperti ini, saya memasukkan char nama 1, terus char yang kedua itu nama 2. Nah, jadi nama 1 dan nama 2 ini akan dibandingkan nanti dengan integer perbandingan. Karena kenapa pakai integer? Karena char tidak bisa membedakan yang mana benar yang mana salah. Nah, jadi sini menggunakan integer. Nah, jadi saya menggunakan cout nama 1 gets nama 1, cout nama 2 gets nama 2. Nah, di sini juga saya ubah dengan fungsi strcmp. Kemudian saya masukkan lagi perbandingan. Perbandingan itu sama dengan strcmp nama 1 nama 2 dengan cout hasil nanti. Nah, di sini juga menggunakan pengondisian if else. Jadi perbandingan 0. Kalau perbandingan 0, nama sama, else. Nah, ini cout nama 1 nama 2 tidak sama. Jadi saat kita running, nah, saya memasukkan nama saya Hakim, yang kedua Hakim juga, dengan huruf kapital dan huruf kecilnya sama, maka hasilnya nama 1 dan nama 2 itu sama. Kalau seandainya saat kita run, saya memasukkan hanya H itu besar, terus yang kedua hanya kecil, maka saat saya jalankan hasil nama 1 dan nama 2 tidak sama. Jadi seperti itu. Terus kita masuk ke manipulasi string strcpy. Nah, jadi strcpy ini untuk menyalin string. Jadi saat kita memasukkan satu data, terus kita enter, maka hasilnya akan keluar nama yang yang sudah disalin, maka yang keluar itu data pertama itu tadi yang sudah disalin. Sama, saya copy paste juga dari program sebelumnya, cuma saya ganti ini nama salin. Udah, yang tadi yang 2 kan, yang di strcpm itu 2, itu saya ganti 1, cuma nama. Di sini juga saya ubah strcpy nama salin, terus nama dan hasil, terus ini cout nama yang sudah disalin, terus nama salin. Coba kita jalankan. Nah, di sini saya masukkan nama saya, enter. Terus di sini, nah, keluarkan hasil nama yang sudah disalin, yaitu nama saya. Sebenarnya kalau kalian mau 2, boleh silahkan 2. Dia 2 di sini kalian masukkan nama nama adik misalkan. Maka di sini itu kalian ubah juga. Nah, di sini nama adik juga gitu loh. Nah, nanti saat dijalankan nama adik yang keluar, bukan nama awal kita. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu strlen. Jadi strlen ini merupakan manipulasi string yang berfungsi untuk menghitung banyaknya karakter dalam string. Nah, jadi ketika saya memasukkan data, misalkan nama hewan, itu nanti program akan memasukkan menghitung jumlah karakter yang saya gunakan, yaitu HEWAN, yaitu 5 nanti keluarnya. Nah, sama seperti tadi saya copy paste juga. Nah, strlen memasukkan nama,
Nah, hasil nama yang sudah diinputkan nama, di sini karakter sama dengan asalkan nama ya. Jadi seperti itu, tinggal saya ubah, tambahin lagi si out karakternya, karakter. Coba kita jalankan. Nah, di sini saya memasukkan nama Hakim. Itu ketika di enter, nah hasilnya adalah nama yang sudah diinputkan Hakim. Jumlah karakternya itu 5 karakter. Nah, begitu jadinya. Oke, kita lanjut lagi ke yang kelima, manipulasi terakhir. Sebenarnya banyak ya manipulasi, jadi tapi saya di sini cuma 5 saja guna menghemat waktu. Jadi yang terakhir strref. Jadi strref ini merupakan manipulasi string yang berfungsi membalik penulisan. Nah, jadi misalkan saya memasukkan aku, nanti hasilnya akan UK. Jadi seperti itu, maka terbalik gitu. Nah, di sini sama seperti yang tadi, saya cuma copy paste juga ya. Kenapa? Nah, di sini masuk dengan mengganti strref sama var, caranya itu nama ya. Nah, itu 10 juga ya. Terus kemudian fungsi strref, terus siot nama tadi juga, terus hasil, kemudian nama yang sudah diinputkan masuk nama kita. Terus kenapa ini di bawah, nanti di situ nama kita yang pertama itu akan keluar sebagai perbandingan, misalnya aku ya kan. Terus kenapa stripnya di bawah, nanti di sini setelah nama dibalik. Nah, setelah nama dibalik nanti keluarnya UK gitu loh. Nah, oke, coba aja kita jalankan. Sini saya memasukkan data nama saya juga. Nah, hasil. Nah, ini dari fungsi dari strip yang di bawah tadi. Nah, jadi nama yang sudah diinputkan itu keluar dulu. Kalau misalkan itu di bawah hasil, nah nanti nama yang sudah diinputkan ini juga berubah jadi kebalikannya gitu. Jadi taruh di bawah nama yang sudah diinputkan, biar yang cuma berubah itu yang di bawah ini, yang setelah nama dibalik. Jadi seperti itu. Terus kita ke konversi string. Jadi konversi string ini ada 5, yaitu 3 kembar, atof, atoy, atol, terus str, lwr, dan yang terakhir itu str, upr. Yang pertama kita ke atof dulu. Jadi konversi string atof ini berfungsi untuk mengubah string teks angka menjadi bilangan numeric atau float. Jadi bisa berupa koma-komaan. Nah, saya mengkopas dari yang program sebelumnya juga, cuma saya tambahkan di sini variabel float. Caranya saya ganti jadi kata ya. Sebenarnya nggak mesti 10 ini ya, sesuai keinginan kalian aja. Terus float ya, saya ubah ada angka, terus angka 2, terus angka yang kedua maksudnya ya, terus jumlah. Nah, kemudian di sini saya menuliskan jumlah sama cout fungsi atof, dan cout berupa angka, sin kata gitu, karena ini kata ya. Terus cout yang kedua juga ini menggunakan kata yang ingin dijumlahkan, sin angka 2. Terus di sini hasilnya, kemudian angka sama dengan atof dalam kurung kata jumlah angka ditambah angka 2. Cout yang sudah kata yang sudah diinputkan angka plus angka 2, terus jumlah. Coba kita jalankan. Oke, sini saya memasukkan 5,6. Jadi di kode blok ini koma itu menggunakan titik. Nah, jadi masukkan kata berupa angka itu 5,6. Terus masukkan kata yang dijumlahkan. Yang ingin dijumlahkan saya masukkan 4. Lalu saya enter, 5,6 ditambah 4, 9,6. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian misalkan cuma angka bulat saja, itu bisa juga. Nah, jadi seperti ini. Saya running.
Oke, saya running. Terus ini angka bulat ya, 4. Terus ini 3, 4 tambah 3 7, jadi seperti itu. Terus kembaran yang kedua ini atoy. Jadi atoy ini konversi string yang berfungsi untuk mengubah string teks angka menjadi bilangan numerik integer. Jadi kenapa integer? Itu cuma bilangan bulat. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian masukkan angka, nanti dijumlahkan itu angka yang berkoma ya, nggak kayak bulat tadi. Jadi misalkan kalau kita pakai integer, nanti akan langsung dibulatkan. Misalkan 4,3 nanti akan dibulatkan menjadi 4 saja. Cuma itu yang saya ubah, cuma atoy. Yang ini atoynya ya, atau ini sama seperti tadi. Coba kita jalankan. Nah, misalkan saya masukkan 4,3, terus enter, masukkan angka yang kedua 2. Nah, oke, jadi hasilnya kata yang sudah diinputkan tadi 4,3 langsung dibulatkan jadi 4 saja. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir, kembaran yang terakhir dari atoy dan atol, yaitu atol ya, itu merupakan konversi string yang berfungsi untuk mengubah string teks angka menjadi bilangan numerik long int. Long int dengan int apa bedanya? Jadi long int ini lebih banyak ya daripada int. Kalau misalkan int cuma 1 juta, long int dapat menginputkan 1 miliar. Contohnya seperti itu. Ya, jadi kurang lebih sama aja, cuman bedanya di sini, dan di sini saya ganti atol. Ini yang bedanya tadi sama yang tadi atoy, atop. Di sini saya ganti atol. Terus kita jalankan. Sama juga 4, terus 3, kemudian 7. Jadi seperti itu. Kemudian konversi selanjutnya, konversi string str lwr, itu merupakan konversi string yang berfungsi untuk mengubah setiap huruf kapital yang besar dalam string menjadi huruf kecil. Jadi nanti program ini saat dijalankan mengubah angka huruf yang kecil, huruf yang kapital maksud saya, huruf besar itu berubah jadi huruf yang kecil dengan memasukkan mengganti ini stl lwr. Nah, itu nanti akan berubah. Coba saya running. Saya memasukkan huruf besar hakim, kemudian saya enter, maka hasilnya akan keluar dengan hakim dengan huruf kecil. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, konversi strupr. strupr ini justru sebaliknya, yang tadi strlwr itu dari kapital ke huruf kecil, sekarang huruf kecil ke kapital dengan mengganti kode ini saja dengan strupr, dan fungsi ini tadi aspek pembedanya aja. Kemudian kembali saya jalankan. Saya memasukkan huruf kecilnya. Setelah saya huruf kecil, kemudian saya enter, maka keluar huruf besar. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sampai di situ dulu aja video dari saya. Salah mohon maaf. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.